Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Murfid Hidayat dari Universitas Singapura Bangsa Kerawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode apa yang pas untuk metode pengajaran sastra. Metode yang paling efektif untuk pengajaran sastra adalah metode Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek, atau yang lebih kita kenal dan familiar biasa disebut dengan PJBL. Kenapa PJBL? Karena metode PJBL dapat melatih sikap proaktif murid dalam memecahkan suatu masalah, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, hingga melatih sikap kolaboratif murid dengan teman-temannya untuk menciptakan produk atau layanan dari suatu masalah. Sebelum berlanjut, saya akan membahas tentang sejarah singkat metode PJBL ini, atau Project Based Learning. Project Based Learning berakar pada ide-ide progresif John Dewey dan William Hart pada awal abad 20 yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dan relevansi dunia nyata dalam pembelajaran. Seiring waktu, pendekatan ini berkembang dengan dukungan dari teori perkembangan kognitif Jean Piaget dan teori pembelajaran sosial Lev Vygotsky. Pada akhir abad ke-20, PJBL mulai diterapkan secara luas dan diakui sebagai metode efektif untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti pemecahan masalah, kolaborasi, dan berpikir kritis di era digital. PJBL semakin mudah diakses melalui teknologi pendidikan dan alat kolaborasi online, memungkinkan siswa untuk terlibat dalam proyek virtual yang menyiapkan mereka menghadapi tantangan dunia nyata dengan lebih baik. PJBL sangat cocok untuk pengajaran puisi pada tahap sekolah menengah atas, karena metode ini mendorong keterlibatan mendalam dan pengembangan keterampilan, seperti pemikiran kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Melalui proyek puisi, siswa dapat bekerja sama untuk menganalisis, menulis, dan membacakan puisi yang meningkatkan motivasi dan rasa kepemilikan terhadap pembelajaran mereka. PJBL juga menggabungkan pembelajaran dengan konteks dunia nyata, memungkinkan siswa untuk dapat melihat relevansi puisi dalam kehidupan nyata, budaya, dan sejarah. Selain itu, pendekatan mendukung pembelajaran interdisipliner, menggabungkan puisi dengan seni musik, visual, dan sejarah, serta meningkatkan keterampilan literasi siswa melalui aktivitas membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan yang kaya dan bermakna. PJBL memiliki banyak keunggulan dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan relevan, tetapi perlu diingat juga memerlukan perencanaan yang cermat dan dukungan yang memadai untuk mengatasi tantangan yang ada. Yang pertama, keunggulan PJBL. Keterlibatan aktif. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Yang kedua, pengembangan keterampilan pada abad ke-21, meningkatkan keterampilan kritis seperti pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Yang ketiga, relevansi pada dunia nyata. Pada keunggulan ini, siswa menghubungkan pembelajaran dengan konteks dunia nyata dan membuat materi lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Yang keempat, motivasi dan kepemilikan. Siswa merasa lebih termotivasi dan memiliki tanggung jawab atas pembelajaran yang mereka dapatkan. Yang kelima, pembelajaran interdisipliner. Memungkinkan siswa memiliki integrasi berbagai disiplin ilmu dan memberikan pemahaman yang lebih holistik. Yang keenam, pengembangan literasi. Meningkatkan keterampilan literasi melalui berbagai aktivitas membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Selanjutnya ada kelemahan PJBL. Yang pertama, waktu dan sumber daya. Pada kelemahan ini,
metode PJBL membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk perencanaan dan pelaksanaan dibandingkan metode-metode tradisional seperti ceramah yang hanya memerlukan guru yang aktif dalam kelas menjelaskan materi A sampai Z secara monoton. Yang kedua, penilaian. Menilai proyek PJBL bisa lebih kompleks dan subjektif daripada tes standar. Hal ini menjadi kelemahan PJBL karena memerlukan waktu yang cukup lama. Pada penilaian ini harus diperiksa satu persatu pada hasil karya siswa, tidak bisa diperiksa serentak. Yang ketiga, keterampilan guru. Pada metode PJBL memerlukan guru yang lebih terampil dalam memfasilitasi proyek yang dikelola kelas yang dinamis. Oleh karena itu, peran guru di sini sangat diperlukan dan dibutuhkan karena untuk mendampingi siswa untuk mengerjakan tugasnya. Yang keempat, keterlibatan siswa. Pada metode PJBL ini, tidak semua siswa memungkinkan untuk terlibat secara aktif dan merasa nyaman dengan pendekatan ini. Karena ada beberapa siswa yang lebih nyaman untuk bekerja secara individu daripada bekerja secara kelompok. Kesulitan yang kelima, yaitu kesulitan kolaborasi. Proyek kelompok dapat menimbulkan tantangan dalam hal dinamika kelompok dan pembagian tugas. Tentunya, pada hal ini perlu kita sadari bahwa para siswa tidak dapat berkolaborasi dengan temannya atau menimbulkan konflik-konflik atau percikan-percikan ketika pembagian tugas mereka itu tidak rata. Kemudian yang terakhir, ketimpangan akses. Siswa dengan akses terbatas ke sumber daya atau dukungan mungkin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan proyek. Selanjutnya ada langkah-langkah atau tahap-tahap dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk permasalahan. Metode PJBL sebaiknya dimulai dengan menanyakan permasalahan kepada murid di kelas seperti masalah apa yang murid coba selesaikan atau apa pendapat mereka mengenai penyebab masalah tersebut. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu murid untuk menggambarkan masalah dalam konteks yang tepat. Karena jika murid memecahkan permasalahan di dunia nyata, juga harus mempertimbangkan apa manfaat akhir dari sebuah solusi yang sudah mereka temukan. Yang kedua, membuat ide-ide solusi. Murid diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenal ide yang dapat memecahkan masalah tersebut. Yang perlu ditekankan adalah bukan menghasilkan ide yang bagus, namun menghasilkan banyak ide. Murid dapat memikirkan ide solusi yang liar, tetapi masih fokus pada masalah yang diberikan. Yang ketiga, membuat prototipe sebuah solusi atau merancang sebuah solusi. Merancang dan membuat prototipe merupakan fase lanjutan dari metode PJBL ini. Maksud dari prototipe di sini adalah berupa maket atau rangkaian cerita atau bermain peran hingga membuat objek dari bahan-bahan yang tersedia seperti pipa, stik es krim, dan karet gelang. Tujuan dari pembuatan prototipe adalah untuk memperluas ide atau gagasan yang dihasilkan selama sesi diskusi dan menyampaikan bentuk gambaran solusi terhadap suatu permasalahan. Prototipe dapat mengemukakan asumsi murid serta tantangan yang mungkin tidak diketahui sebelumnya. Dengan membuat prototipe, murid juga dapat mengulangi pembuatan rancangan desain mereka yang dengan cepat dan mudah, serta memasukkan kritik dan saran ke dalam rancangan mereka untuk menyempurnakan solusi mereka. Yang terakhir, pengujian hasil solusi. Pengujian memungkinkan murid untuk mengetahui seberapa baik produk atau layanan mereka di kehidupan nyata. Pengujian ini dapat memberikan murid feedback. Seperti contohnya, apakah solusi ini berjalan sesuai dengan rencana? Jika tidak, apa yang perlu diperbarui dari solusi ini? Dengan begitu, pengujian ini akan merangsang proses berpikir kritis serta kemampuan refleksi siswa.
Berikutnya ada ilustrasi. Mari kita ilustrasi pengerjaan tahap-tahap dan langkah-langkah metode PJBL ini. Kita ambil contoh pada materi puisi. Pada materi puisi, biasanya para siswa banyak yang kesulitan untuk menciptakan sebuah puisi. Kemudian, guru dan murid mencari dan membuat ide-ide solusi yang banyak bersama untuk memecahkan masalah tersebut. Guru memberikan ide berupa menulis puisi dengan cara berkelompok, dan guru memberikan bahan berupa buku puisi sebagai bahan referensi. Kemudian, guru memberikan stimulus kepada siswa untuk mencatat kosakata yang baru mereka ketahui dan majas-majas yang luar biasa agar menjadi bahan untuk penugasan nanti. Setelah semuanya berhasil menciptakan sebuah puisi, proses penilaian berupa pertanyaan, apakah dengan cara berkelompok lebih mudah dalam membuat puisi? Jika semua sudah mengetahui bagaimana cara menulis puisi, penugasan diberikan kepada masing-masing siswa untuk menulis puisi dengan cara yang sama di rumah, namun secara individu. Selanjutnya ada proses penilaian. Pemecahan masalah secara bersama-sama antara guru dan murid meningkatkan rasa percaya diri dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Setelah belajar dalam kelompok, penugasan mandiri untuk menulis puisi di rumah memperkuat keterampilan yang telah dipelajari, memastikan setiap siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan secara individu. Kelemahan dari metode ini memungkinkan terletak pada kompleksitas penilaian dan potensi ketidakmerataan partisipasi siswa dalam kelompok. Namun, secara keseluruhan, pendekatan ini efektif dalam mengatasi kesulitan siswa dalam menulis puisi. Kesimpulan dari penjelasan metode PJBL ini adalah, metode yang paling efektif untuk pengajaran sastra adalah Project Based Learning, atau kita kenal dengan istilah PJBL, atau pembelajaran berbasis proyek. PJBL ini melatih sikap proaktif siswa dalam memecahkan masalah, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan melatih sikap kolaboratif dengan teman-temannya. PJBL berakar pada ide-ide progresif John Dewey dan William Hart pada awal abad ke-20 yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dan relevansi dunia nyata dalam pembelajaran. Seiring waktu, pendekatan ini berkembang dengan dukungan teori perkembangan kognitif Jean Piaget dari teori pembelajaran sosial Lev Vygotsky. PJBL sangat cocok untuk pengajaran puisi pada tahap sekolah menengah atas karena mendorong keterlibatan mendalam dan pengembangan keterampilan. Pada abad ke-21 seperti sekarang ini, pemikiran kritis, kreativitas, dan kolaborasi sangat diperlukan dalam menunjang hal akademik siswa. Metode ini juga menghubungkan pembelajaran dengan konteks dunia nyata, meningkatkan motivasi dan rasa kepemilikan siswa, serta mendukung pembelajaran interdisipliner. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.